Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adik semuanya yang Ustaz cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kabar antum pada hari ini? Semoga antum semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, adik-adikku semuanya, sebelum kita ke pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa ya, agar ilmu yang kita dapatkan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, silahkan adik-adik bisa berdoa di tempat adik-adik masing-masing, baik di rumah, di sekolah, ataupun dimanapun adik-adik melihat video ini ya. Baik, berdoa kita mulai. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilman wa rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, silahkan adik-adik bisa berdoa terlebih dahulu, dan setelah berdoa silahkan antum semuanya mempersiapkan buku tajwidnya dan buka halaman 52 dan 53. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita mengenai hukum idgham. Baik. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai idgham mutamasilain ya, yang dimana insya Allah adik-adik semuanya sudah memahaminya, yaitu rumusnya ya, pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Jadi makhrajnya sama, sifatnya sama. Yang pertama harus sukun dan yang kedua harus berharokat, baik dia fathah, kasroh ataupun dhammah. Cara bacanya bagaimana? Jadi cara bacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa gunnah. Nah, itu adalah cara membacanya. Adapun contohnya, di sini pada baris pertama fama robihat tija. Nah, di sini ada tak bertemu dengan ta. Nah, dia makhrajnya sama, sifatnya juga sama. Lalu yang pertama sukun dan yang kedua berharokat kasroh. Cara bacanya dimasukkan ke dalam huruf yang kedua ya, huruf yang pertama. Huruf yang pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Jadi fama robihati, langsung hati. Nah, seperti itu. Dibacanya tanpa gunah ya. Jangan ditahan lama-lama, langsung saja. Fama robihati jarotuhum. Nah, seperti itu. Itu adalah murojaah kita mengenai idgham mutamasilain. Baik, adik-adik semuanya, di sini ada dua jenis ya mengenai mengenai hukum idgham ini. Afwan. Ada dua jenis mengenai hukum idgham ini. Yang pertama, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya, dan yang kedua, jenis-jenis idgham dari sisi kesempurnaannya. Dan kita telah membahas satu ya, jenis-jenis idgham dari sisi makhraj dan sifatnya. Nah, di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama kita telah membahas idgham mutamasilain, dan hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai idgham mutajanisain ya. Akan membahas mengenai idgham mutajanisain. Baik, adik-adik semuanya, silahkan antum bisa membuka halaman 53 dan perhatikan, simak baik-baik penjelasannya mengenai idgham mutajanisain ini. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Idgham mutajanisain. Idgham mutajanisain adalah idgham yang terjadi ketika bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya dan beda sifatnya, ya. Baik, idgham mutajanisain. Ustaz ulangi nih. Idgham yang terjadi ketika bertemunya dua huruf yang sama makhrajnya namun beda sifatnya, ya. Pertemuan dua huruf yang sama makhrajnya namun berbeda sifatnya. Syaratnya adalah, nah adik-adik harus perhatikan nih, di sini sangat simpel ya penjelasannya. Namun Ustadz akan menjelaskan kepada antum agar antum benar-benar lebih paham mengenai idgham mutajanisain ini. Jadi syaratnya adalah huruf pertama harus sukun ya, sama seperti idgham mutamasilain. Jadi huruf pertama syaratnya harus sukun, baik dia yang ini, yang ini, yang ini, yang ini, ataupun yang mana saja ya, harus sukun. Pengertiannya berbeda makhrajnya dan berbeda sifatnya. Jadi dia makhrajnya beda, sifatnya juga beda, seperti itu ya. Afwan. Makhrajnya sama namun sifatnya yang beda.
ya, makhrajnya sama nih. Sifatnya yang berbeda seperti itu. Ya, ini adalah penjelasan dari idgham mutajanisain. Jadi adik-adik semuanya, aturan di buku ini atau aturan penjelasan mengenai idgham mutajanisain ini berbeda dengan idgham mutamasilain, ya. Di sini ada za bertemu dengan zo, da bertemu dengan ta, tha bertemu dengan za, ba bertemu dengan ma, ta bertemu dengan da, to bertemu dengan ta bertemu dengan to, ya. Berbeda dengan idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain misalnya za bertemu dengan za, da bertemu dengan da, ta bertemu dengan ta. Nah, dia makhraj dan sifatnya sama, sedangkan idgham mutajanisain makhrajnya sama, sifatnya yang berbeda. Nah, jika adik-adik menemukan di dalam Al-Qur'an, misalnya za bertemu dengan zo, ya. Za-nya sukun, zo-nya berharokat. Nah, itu sudah dinamakan idgham mutajanisain. Nah, di sini contohnya da bertemu dengan ta. Nah, di sini ada ya contoh yang pertama nih. Nih. Ini yang pertama, yang kedua nih contohnya. Atau huruf yang kedua, da bertemu dengan ta. Hasadtum. Nah, cara membacanya nih, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua, dibaca tanpa gunah. Nah, jadi Ustaz tadi telah menjelaskan syaratnya adalah yang pertama harus sukun. Huruf pertama harus sukun, yang kedua harus berharokat, baik dia harokatnya fathah, kasroh ataupun dhammah, ya. Lalu cara membacanya, huruf pertama dimasukkan ke dalam huruf yang kedua. Cara membacanya itu sama persis seperti idgham mutamasilain. Ya, yang pertama harus sukun, yang kedua harus berharokat. Yang berbeda itu makhraj dan sifatnya, ya. Afwan, makhrajnya sama namun sifatnya yang berbeda. Ya, sifatnya saja yang berbeda. Seperti itu. Jadi di sini contohnya da bertemu dengan ta. Hasadtum. Jadi da-nya tidak kita baca, langsung saja ke ta. Hasadtum. Nah, seperti itu. Adapun di sini contoh yang kedua dibalik. Di sini kan da bertemu dengan ta, di sini ta bertemu dengan da. Jadi langsung ke huruf da-nya saja. Athqalad da'wa. Nah, seperti itu. Di sini juga ada nih sa bertemu dengan za, ya. Sa bertemu dengan za. Yalhadzalika. Jadi kita langsung ke huruf za saja, ya. Tidak membaca sa-nya. Jangan yalhadzalika. Susah, ya. Jadi kita langsung ke huruf yang kedua. Yalhadzalika. Nah, seperti itu. Adapun contoh selanjutnya, di sini to bertemu dengan ta, ya. To bertemu dengan ta. La im basatta ilayya yadaka. Jadi langsung ke huruf ta, ya. Di sini seolah-olah ada tasydid. Basatta ilayya yadaka. La im basatta ilayya yadaka. Lalu contoh selanjutnya yaitu za yang bertemu dengan zo. Za yang bertemu dengan zo. Walau annahum izzalamu anfusahum. Nah, seperti itu. Jadi huruf za-nya tidak kita baca, langsung ke huruf zo. Nah, seperti itu. Lalu contoh selanjutnya di sini ba bertemu dengan ma, ya. Ba bertemu dengan ma. Pujinya ya bunayya rkab ma'ana. Jadi langsung ke huruf ma, ya. Ba-nya tidak kita baca. Ya bunayya rkab ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Jangan dibaca ya bunayya rkab ma'ana. Nah, itu salah. Kab ma'ana, susah kita membacanya. Jadi langsung saja, ya, dari huruf kaf langsung ke huruf ma tanpa membaca huruf ba-nya. Ya bunayya rkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nah, itu contoh ba bertemu dengan ma. Adapun contoh yang terakhir, ta bertemu dengan to, ya. Ta bertemu dengan to. Fa'amanat ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Nah, di sini ada dua contoh. Tak bertemu dengan to, tak bertemu dengan to juga, ya. Bunyinya tadi fa'amanat
ta'ifatum min bani Israila wa kafarat ta'ifah. Nah, itu adalah contoh dari ta bertemu dengan to. Nah, di sini ada catatan adik-adik nih. Bisa adik-adik lihat ya. Set. Nah, di sini catatannya khusus untuk ba yang bertemu dengan mim, maka dibaca dengan gunnah yang dipanjangkan. Jadi kalau misalnya ada huruf ba yang bertemu dengan mim, adik-adik melihat ya dalam Al-Qur'an, ba bertemu dengan mim, maka adik-adik harus membacanya dengan gunnah yang dipanjangkan. Nah, itu adalah penjelasan dari Ustadz mengenai idgham mutajanisain ini. Jika ada pertanyaan silahkan bisa ditanyakan. Ya, di sini huruf-hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ada za bertemu dengan zo, da bertemu dengan ta, sa bertemu dengan za, ba bertemu dengan ma, ta bertemu dengan da, to bertemu dengan ta bertemu dengan to. Nah, jadi adik-adik harus mengetahuinya ya, bahwa ini semua huruf-huruf ini adalah idgham mutajanisain, makhrajnya sama namun sifatnya yang berbeda, seperti itu. Baik, adik-adik semuanya, itulah penjelasan dari Ana, kurang lebihnya Ana mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.